Saudara-saudaraku, tertarik sekali dengan bahasa-bahasa pemimpin ibadah kita. Itu selalu saya ingat di Yesaya 55. Di ayat 1 itu. Inilah khutbah saya pertama di penjara Cipinang tahun 87. Engkau Wijaya dulu terperiksa waktu itu, terperiksa yang paling tenar di Indonesia. Pak Pardede ingat itu, Ongko Wijoyo. Jadi saya kenal sama beliau ini di penjara Cipinang. Jadi saya teringat dengan Yesaya 55 itu, Pak Manulang dari tadi bicara soal makanan dan minuman. Dan di sini dikatakan gandum, susu, dan anggur tanpa bayaran. Amin. Tolong Pak Manulang dibacakan itu. Ayo hai semua orang yang haus Dan lapar, marilah, minumlah. Dan hai orang yang mempunyai uang, Hai orang yang mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, dan makanlah. Dan juga anggur, susu gratis tanpa bayaran. Ini simbol-simbol kehidupan. Diibaratkan oleh Nabi kepada gandum, anggur, dan susu. Inilah firman yang hidup itu. Ya, inilah firman yang hidup itu. Jadi bukan gandum yang seperti yang kita lihat dan susu yang kita lihat dan anggur. Tapi ini menandakan firman Tuhan yang menghidupkan tanpa bayaran. Amin. Itu saya mulai dari Bapak. Tapi sudah terbiasa saya sifatnya moderator. Artinya saya ingin merangkum dari apa yang sudah disampaikan. Saya ada karunia untuk itu. Jadi saya tunggu dulu sehingga ada yang kurang saya tambah sedikit. Ya, amin ya. Jadi tema kita nggak liar, nggak bias ya. Saya mulai dari Pak Sitorus tadi, Pendeta Sitorus berbicara tentang sola fide. Ya, memang kalau kita mulai dari iman Kristiani, bahwa hanya sola gratia lah, ya, anugerah lah kita bisa diselamatkan. Hanya anugerah. Itu yang disebut sola gratia, ya. Tapi kita jangan lupa di balik sola gratia yang nanti kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 89, tolong dibaca, ya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Akan tetapi Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih dari sekarang kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita pasti garis bawahi dari murkanya. Jadi tidak ada lagi istilahnya bagi orang yang tinggal di dalam Dia, upah dosa adalah maut dan kematian. Asal kita di dalam Dia, pegang perintahnya dan lakukan. Lanjut ke Ibrani. Dengan ini Roh Kudus menyatakan sekarang ini bahwa jalan ke tempat yang kudus itu selama kemah yang pertama itu masih ada. Selama masih ada. Ya, jadi itu anugerah bagaimana manusia memang harus lewat anugerah pengasihannya. Kita tahu bagaimana Itu adalah kiasan masa sekarang. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati. Melalui persembahan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu kematiannya. Jadi oleh karena kematianlah bagi dunia ini, dunia bisa diselamatkan. Inilah yang disebut gratia, anugerah. Ya, tetapi tidak otomatis manusia mendapatkan keselamatan. Harus ada di dalam Dia. Inilah nanti topik yang kedua kita bicarakan, sola gratia. Nanti kita masuk ke sola fide. Ya, tanpa sola fide sia-sia semuanya sola gratia. Itu hanya jalan keselamatan, kesempatan untuk selamat.
dunia ini tidak otomatis selamat. Banyak kali orang percaya seolah-olah sudah dengan kematiannya selamat. Nah, tidak perlu lagi pertobatan lahir baru. Ya, padahal dia minta pertobatan lahir baru. Ya kan Pak Pendeta ya? Nah itu. Jadi inilah sola fide itu. Kita masuk kepada sola fide. Kalau sola gratia sudah jelas, dia sudah menyatakan dirinya di dalam anaknya yang tunggal. Tadi hambanya sudah dikatakan. Kenapa disebut tunggal? Karena tidak ada dua seperti dia. Sekalipun dia ada Allah, dia adalah Elohim dan dia manusia, Rahman dan Rahim. Tetapi sebagai manusia, dia tetap 100% seperti saudara dan saya. Tidak ada bedanya. Dia punya usus, dia punya gigi, dan bahkan dia disunat. Ya, kita ini tidak disunat karena tidak adat kita ya. Adat Ibrani dulu harus disunat. Ya, itu terlepas daripada ibadah kepada Elohim. Jadi saya mau katakan apa? Bahwa dia Elohim tadi sudah disebut apa? Adonai Eloheinu yang ekat. Ekat itu adalah yang satu. Itu El ekat bahasa Ibrani. Ya, El Olam itu yang kekal. Dia memang kekal dan Kai, El Kai dia hidup. Dia hidup kekal dan berkuasa El Shaddai. Itu kalau Pak Pardede bilang tadi saya hafal, itu yang memang sudah terbiasa saya pakai istilah-istilah Ibrani itu. Jadi saya juga jangan dibilang ini bahasa roh ya. Tidak, itu bahasa Ibrani asli. Jadi kita jangan hanya mengatakan Shalom, Amin, dan apa lagi? Termasuk itu ya, Shalom, Haleluya itu hanya mungkin sampai 5. Ya kalau saya puluhan ya. Istilah-istilah nanti berkeluaran begitu saja itu tanpa dipersiapkan. Jadi sudah jelas, sekali lagi saya ulangi lagi bahwa harus melalui anugerah orang selamat. Ya, tanpa anugerah itu manusia tidak sanggup. Ini khotbah saya yang kemarin ini juga saya ulang lagi. Tapi karena disinggung tadi masalah itu, saya tidak bisa lepas bahwa karena memang kematiannya lah kesempatan manusia mendapat keselamatan. Ini harus digaris bawahi. Sekarang dia katakan begini di dalam Lukas atau Roma di dalam Roma lah dulu, Roma 5 ya. Di dalam Roma dulu perkataan Rasul Paulus tentang masalah sola fide itu. Tolong dibaca Roma 5 ayat ya, dari ayat 1 pun boleh lah. Ya, biar lebih lengkap. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena, maaf saya salah ingat, saya tadi berbicara tentang sola gratia itu ya. Itu permulaan daripada kalimat sola gratia dari ayat 1. Tetapi yang saya maksud adalah Lukas 13 ayat 24. Ya, karena waktu sangat terburu-buru saya agak tidak konsen ya. Mudah-mudahan saya dikonsenkan oleh Roh Kudus. Lukas 13 ayat 24. Yesus mengatakan kepada orang-orang di situ, berjuanglah, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata, Yesus berkata, banyak orang berusaha masuk, tetapi tidak semua berhasil. Fight. Sekarang nanti kita ketahui apa yang sebetulnya fight ini, fide. Ya, kita berperang lewat apa? Khotbah saya terakhir juga sudah menyinggung itu. Ya, saya menyinggung perkataan Rasul Paulus di Galatia 5 juga. Ya, memerangi nafsu-nafsu kedagingan. Ini sudah sering kita katakan ini. Ada 13 poin dari dalam Galatia 5 ayat 19, 20 dan 21. Ya, ini harus kita perangi. Ya, percabulan, hawa nafsu, perseteruan, sihir, dan semua iri hati, dengki, dan sampai nanti ya itu dari atas. Dan terakhir adalah pesta pora. Ada 13. Ya, 13 di situ. Sekali lagi Galatia 5 itu ayat 19, 20 dan 21. Sedangkan di 22, 23 inilah yang akhirnya apabila kita fight melawan kedagingan ini, maka kita sanggup buah-buah roh itu ada 9 di situ. Ya, damai, sukacita, apa itu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya,
kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi disinilah kita fight kepada keinginan kedagingan. Kita lawan itu, ya. Termasuk di dalam Efesus 6 ayat 12, kan? Karena perjuangan kita bukanlah melawan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, pengusaha, penghulu dunia, melawan roh jahat juga. Roh jahat yang ada di angkasa ini. Inilah yang kita lawan, ya. Ya, saya tambahkan waktu itu dalam khotbah saya yang terakhir, lihatlah si iblis mengaum-ngaum, ya, setiap saat di hadapanmu yang ingin menerkam dan membunuhmu, ya. Karena itu pertama Petrus 2 ayat 4 itu, pergunakanlah waktumu yang sisa ini, janganlah menurut kedagingan, tetapi menurut kehendak daripada Tuhan kita, ya. Pertama Petrus 4 ayat 2. Jadi ini yang kita lawan, jangan kita menuruti kedagingan. Tadi sudah disinggung hambanya tadi, ya, Pak Siturus, ya, masalah tadi itu, ya. Enak sekali, ya, dengan makanan minum keduniawi kita rasakan dengan tubuh kita, tetapi roh kita berlawanan. Keinginan daging berbeda dengan keinginan roh, ya. Keinginan daging kita dendam, padahal dendam adalah hak Tuhan, pembalasan adalah hak Dia, ya. Kita hanya mengampuni dan mengampuni. Setiap orang yang bersalah kita minta anugerah Tuhan datang kepada kita untuk kita mengampuni. Sekarang ini viral bagaimana orang tuntutan jaksa dan putusan hakim kepada tindak pidana, kalau bisa hukuman seberat-beratnya. Dalam hati saya, Tuhan, ini orang-orang Kristen kenapa diviralkan, ya? Kenapa diviralkan seperti itu? Termasuk kasus yang pernah saya bela juga, keluarga tidak mau minta memberi maaf kepada, ya, sang pembunuh, ya. Hukum dia seberat-berat, termasuk itu pembunuh yang di Jawa Barat terakhir ini viral, ya, polisi angkatan darat, ya. Berapa orang itu? 6 orang itu. Saya nonton televisi kemarin itu kebetulan orang Batak itu yang dibunuh itu, ya. Apa dibilang di situ? Dia ribut, ya, tidak ada keadilan. Masakan jaksa menuntut, ya, 10 tahun, ya. Masakan jaksa menuntut 10 tahun. Itu tidak ada keadilan. Keluarga korban tetap membawa nama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dalam hati saya, ini sudah berlawanan. Ini sudah berlawanan, saudaraku. Untuk inilah dia mati, untuk inilah dia disiksa, untuk inilah dia cibir. Kita harus sama seperti dia. Tuhan, mereka itu memanggil namamu untuk hukuman seberat-beratnya kepada pembunuh anaknya ini, ya. Itu kan sudah berlawanan dengan iman Kristiani. Justru sebetulnya orang-orang Australia, orang-orang bule yang mati di bom di Bali tempo hari, banyak saya mengampuni mereka. Tetapi ya sudah, saya sampaikan itu kepada pengadilan. Kami tidak bisa mempengaruhi pengadilan Indonesia, tetapi keluarga kami sudah melupakan itu sama sekali. Saya mau orang Kristen seperti ini. Bahkan ada sidang pembelaan saya, mantan kepala gereja, ya, keluarganya itu bersorak-sorak hukum seberat-beratnya sampai pingsan di pengadilan dan sebagainya. Coba, ini sudah berlawanan. Tidak ada gunanya ini kita baca setiap hari firman Tuhan kalau kita tidak bisa mengampuni. Karena inilah tugas utama orang beragama. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Di sini sulitnya. Di sinilah fight itu, sola fide. Jadi omong kosong kita beribadah terus tanpa mengampuni. Percayalah, saya bukan hakim, tetapi saya tahu bagaimana Yesus begitu marah Yesua tatkala si Thomas, kalau nggak salah itu, yang memutuskan kuping prajurit. Markus, bukan si Thomas kalau nggak salah, nanti kita lihatlah. Ya. Tapi muridnya mencabut pedang, kuping prajurit putuskan, marah Tuhan waktu itu. Kenapa? Kau kiranya aku tidak bisa menyelamatkan diriku? Aku bisa memanggil malaikat kepada Bapakku,
dan aku akan dilindungi. Ya kan? Dia sudah tahu memang dia akan mati. Ngapain dia lari? Ngapain dia sembunyi? Maka itu dikatakan kepada prajurit, ngapain kalian cari saya harus di sini malam-malam? Padahal saya ada di bait Tuhan setiap saat mengajar. Kenapa kayak penyamun aku kalian bikin? Setiap saat aku bersama-sama kalian. Sampai si Judas juga dikatakan, kenapa kau lakukan itu? Mereka juga kenal sama aku. Itu daripada sola fide. Inilah perjuangan kita. Melawan penghulu yang mencoba kita balas dendam sama dendam. Tak akan bisa saudara dipenuhi oleh roh Tuhan. Percayalah, saya tidak hakim. Saudara tidak akan pernah bernafsu baca ini. Kalau bernafsu baca Bible ini karena dipenuhi dengan roh Tuhan. Makanya bolak-balik gini. Kata orang Batak, Nabi Belon. Nggak tahu saya bahasa India. Ya, Nabi Belon itu gila Bible. Karena gini-gini terus. Nggak kenal pagi, siang, sore, malam, hari. Sampai jam 3 terus gini. Itu dipenuhi oleh roh. Tapi kalau saudara tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, percayalah tidak akan bisa. Dan hidupmu tetap tidak pernah damai sejahtera. Ini salah satu yang paling penting di dunia ini. Kalau saudara sudah mati tidak perlu. Ya, tidak perlu saudara mengampuni. Tidak bisa lagi saudara mengampuni. Dan saudara pun tidak bisa diampuni. Itu ingat. Tepuk tangan dulu sama Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Kalau saudara sudah mati, beristirahat, rest in peace, saudara tidak bisa mengampuni dan diampuni. Amin. Saat ini saudara minta pengampunan. Lewat penjara banyak jadi penginjil. Pendeta-pendeta tenar. Lewat penjara banyak orang-orang mendirikan gereja. Kenapa tidak? Ya, bahkan pemuka suatu agama tingkat dunia pun gerejanya besar kali di Jakarta. Keluarganya semua menjadi beriman sama dia. Kenapa bisa? Itu pekerjaan roh. Yang di dalamnya ada mengampuni. Kalau tidak ada mengampuni, percayalah. Setiap saat kita beribadah di sini, ampunilah saya, ampunilah kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan katakan itu saudara kalau masih ada di hatimu. Kalau masih ada di hatimu dendam. Kalau masih ada di hatimu yang belum kau ampuni, percayalah sia-sia ini semua ibadah ini. Capek kalian di sini gak ada gunanya. Karena paling dibenci Tuhan kita Elohim, Adonai Elohim, seperti yang dikatakan tadi. Adonai Echad, soal mengampuni. Karena dia datang untuk mengampuni orang yang bersalah. Tepuk tangan saudara. Dia datang untuk mengampuni orang bersalah kepadanya. Jadi kalau dia datang mengampuni dunia, saudara apa? Saudara bisa menyanyi to be like Jesus, to be like Jesus, to be like Jesus. Itu saja yang ku minta. Ya seperti Yesus. Itu sering dinyanyikan orang. Hanya di bibir. Ya di bibir. Maka itu saya bilang berbahagialah saudara di dalam penjara firman Tuhan disampaikan. Kalau bukan kuping saudara panjang kali di sini. Kalau saudara di gereja apa mungkin baca rumusan tugil hari ini apa. Itu bukan rahasia. Itu sudah rahasia umum itu. Bahkan orang-orang yang menjalankan gereja pendetanya pun ngambil kok. Saya kan tahu, saya lihat kok. Ya, gantungkanlah dirimu kepada pekerjaan Ruah Hakodes, yaitu Roh Kudus. Jangan karena dengan ya intrik-intrik dunia ini, perjudian dan sebagainya. Ada banyak di sini tertangkap oleh karena jurtul. Ada banyak di sini main karena Toto Singapura dan sebagainya. Kenapa saudara percaya? Padahal kita baca tadi Yesaya 55 ayat 1. Tidak ada bayaran saudaraku. Ya, hanya saudara mau datang pada dia. Datang pada dia, dia kasih itu anggur yang lezat. Dikasih itu gandum yang lezat, susu yang lezat. Itulah firman Tuhan. Tidak dibayar. Saudara di gereja masih ada iuran tahunan. Ya Pak Pendeta, masih ada kan? Iuran tahunan wajib. Kalau nggak dibayar sekian tahun,
mati saudara dan mati anak-anakmu tidak dikuburkan sama gereja. Itu aturan gereja. Enggak semua gereja ya, ada itu. Sehingga ada juga yang mati datang sama saya karena saya nggak ada aturan. Seperti khotbah daripada Pak Pardede tadi, ya, dan Pak Siturus. Kami ini datang karena panggilan. Kami ini bukan digaji. Kami ini datang oleh karena panggilan saja. Hanya panggilan dan panggilan saja. Kami terpanggil untuk menyampaikan ini, dan seperti sering saya katakan, saya paling suka mengajarkan firman Tuhan atau siar firman Tuhan di penjara dan rumah sakit. Dan yang ketiga, ya di lapangan-lapangan. Tadi sudah disinggung bahwa Jesus Christ, Yesus Hamasiah itu, dia punya visi dan misi menginjil. Bukan tak bisa dia jadi eporus, pucuk pimpinan sedunia, bisa. Betul? Betul. Tapi dia tidak mau, dia masuk kampung keluar kampung. Sehingga pada saat itu, waktu di Kana dengan ibunya Maria, suatu ketika ada pesta. Ya, Maria kasihan, anggurnya sudah habis. Ya, anakku, dia tetap manggil anak. Ya, terkadang juga dia panggil Tuhan kalau kita baca di sini ya. Karena dia tahu bahwa dia memang pencipta langit dan bumi. Dia tahu, Maria tahu. Sebelum dia mengandung sudah dikatakan. Amin. Amin. Sudah dikatakan sama dia, baca itu Yesaya 53. Semua ada di situ. Ya, bahkan di Mika di mana itu banyak itu di Perjanjian Lama, ya kan? Dia sudah tahu bahwa pencipta langit dan bumi akan datang ke dalam rahimnya. Ya, maka itu jangan engkau takut. Ya, karena aku ini yang datang ke rahimmu. Wah, luar biasa. Sama dengan paribannya namanya Zakaria. Iya. Sama dengan mereka sama-sama mengandung, cuma si Yohanes bulan lahir ya, beberapa bulan. Itulah abangnya. Ya, artinya bahwa itu datang daripada Roh Kudus. Tetapi walaupun sama-sama dari Roh Kudus, ini yang satu ini dia adalah eka tunggal. Tidak sama dengan si Yohanes, beda itu. Yohanes itu masih dipakai buah pinggang daripada bapaknya dan dikandung oleh sel telur daripada ibunya. Kalau daripada Maria asli langsung Roh Kudus yang masuk kepada dia karena memang dia datang kepada dia. Jadi tidak persetubuhan. Itu bedanya Yohanes sama Jesus Christ. Ya, Maria tetap seorang perawan walaupun dia melahirkan Yesus Kristus di sini. Tetapi banyaklah orang fasik mengatakan, bohonglah itu. Bagaimana itu? Siapa susternya katanya kan? Kata yang pintar kemarin itu. Siapa susternya katanya? Yang pintar kemarin kan ada ngomong itu kan. Kalau dia lahir. Buktikanlah siapa susternya katanya kan. Dan sebagainya. Jadi saya akan akhiri apa yang kita dengar tadi dari Pak Situr. Saya sangat suka dengan itu. Bahwa kita harus berjuang. Sola fight untuk mendapatkan anugerah, ya. Terus saya masuk kepada ibu ini tadi, ya, ibu yang udah keluar, ya, dia bersaksi masalah kesembuhan. Kita jangan lupa, dia disebut orang Israel dan sampai sekarang Elohim Ropeka, El Ropeka, Ropeka biasa pakai H, Ropeka, karena memang dia terbukti, ya, baik waktu dia di dunia bersama-sama kita maupun dia datang dalam Roh Kudus, dia maha penyembuh. Hanya dia maha penyembuh. Makanya orang Israel menyebut dia Elohim, disingkat dengan El Ropeka, ya, maha penyembuh. Itulah yang berlangsung kepada setiap orang-orang yang disembuhkan. Jadi jangan lupa. Jadi kalau saudara ada penyakit di sini yang tidak sembuh, panggillah dia. Amen. Ya Elohim Ropeka. Hanya satu-satunya dia, maha penyembuh. Sembuhkanlah sakit penyakitku ini dan sebagainya. Ya, tidak harus saya katakan, tapi panggil dia El Ropeka seperti orang Israel memanggil dia. Amin. Amin. Nah, terus saya masuk kepada hambanya tadi yang luar biasa menyebut nama-nama itu. Bahwa saya secara pribadi memang tidak berani memanggil itu setelah saya dewasa rohani saya.
Saya tidak berani memanggil namanya walaupun ada orang mengatakan itu nama sesungguhnya, tidak. Ya sudahlah. Karena saya tetap berpegang kepada hukum Taurat yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan.